Shalom jemaat Tuhan yang kekasih. Satu minggu kita cuti untuk tidak ketemu, dan saya percaya bahwa Pendeta Henry Mimba Sitompo sudah memberikan kesegaran buat jemaat Tuhan di tempat ini minggu yang lalu. Dan karena minggu yang lalu saya bertugas ke G35. Ternyata setelah balik ke sini semua jemaat juga ternyata semua itu tandanya sehat-sehat semua, bahagia semua, begitu ya. Shalom jemaat Tuhan yang kekasih. Shalom. Ada sukacita? Ada sukacita, tapi lebih banyak yang pepaya itu. Mari kita baca bagian firman Tuhan kita hari ini, terambil dalam Lukas pasal yang ke-23. Lukas pasal 23 ayat yang ke-34. Lukas pasal 23 ayat yang ke-34. Lukas pasal 23 ayat yang ke-34. Semua sudah dapat Lukas 23 ayat yang ke-34. Mari kita baca sama-sama bagian firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Saya merindukan untuk dalam setiap minggu saya ingin menyampaikan tentang 7 perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Karena tanggal 14 April di mana kita akan masuk di dalam perayaan Paskah. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, hari ini kita mulai dengan pembahasan tema kita, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, kalau saudara dan saya memperhatikan akan bagian ini, maka kita boleh sungguh lagi mengerti bahwa arti hidup kita harus berpusat kepada Kristus. Dan kita mengerti yang namanya Kristologi. Kristologi artinya bahwa ilmu yang mempelajari tentang Kristus itu sendiri dan karya keselamatan yang boleh dikerjakan di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam karya keselamatan yang kita tahu bahwa itu ada di atas kayu salib. Di atas kayu salib itu ada 7 perkataan yang Yesus ucapkan di sana. Dan saudaraku, kalau saudara dan saya perhatikan, maka perkataan yang pertama, dia mulai dengan "Ya Bapa." Kemudian di tengah-tengah perkataan, yaitu perkataan yang keempat, Yesus juga berkata, "Ya Bapa." Di akhir daripada perkataan itu, perkataan yang ke-7, Yesus juga mengatakan, "Ya Bapa." Yang pertama adalah satu doa syafaat, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Di tengah-tengah ucapan Yesus, Yesus juga berseru, "Ya Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku?" Dan di akhir daripada ucapan itu, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita boleh melihat satu seruan yang pertama, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Pertanyaan saya, mereka itu siapa? Yang Yesus doakan di atas kayu salib. Dan pertanyaan selanjutnya, ketika kita mengerti mereka itu siapa, maka pertanyaan selanjutnya adalah, apakah yang mereka buat itu mereka tidak tahu? Maka Yesus katakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, apakah betul orang-orang yang melakukan itu adalah orang-orang yang tidak tahu apa yang mereka perbuat? Dan siapakah mereka? Ini menjadi poin yang pertama yang perlu kita mengerti, bahwa pribadi yang didoakan oleh Tuhan Yesus dari kayu salib sebagai ucapan yang pertama merupakan doa syafaat, adalah pribadi yang pertama adalah ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Pertanyaan saya adalah, siapa itu ahli Taurat? Siapa itu orang Farisi? Mereka adalah orang-orang yang ahli dalam kitab. Mereka adalah orang-orang yang sangat-sangat menghafal Taurat Tuhan. Siapakah mereka? Mereka orang-orang yang tidak bercacat celah dalam konteks Taurat Tuhan. Tetapi
merekalah yang membunuh Tuhan Yesus. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, pantaskah seorang ahli agama, pantaskah seorang yang sungguh-sungguh menguasai Taurat Tuhan, mereka melakukan pembunuhan pada seorang pribadi yang namanya Yesus? Di sini kita melihat ahli agama memakai agama untuk melanggar Taurat Tuhan. Ahli Taurat yang memakai Taurat untuk melanggar Taurat itu sendiri. Mengapa saya katakan demikian? Karena kita melihat ketika Tuhan Yesus diadili, di sana dikatakan mereka mengajukan namanya saksi, dan saksi-saksi itu adalah saksi dusta. Padahal Taurat mengatakan apa? Janganlah menyebutkan saksi dusta, tapi mereka mengajukan saksi dusta. Siapa yang mengajukan? Ahli Taurat, orang Farisi, supaya Yesus dibunuh, supaya Yesus digantung, supaya Yesus disalibkan. Mereka memajukan namanya saksi dusta. Apalagi hukum Taurat mengatakan jangan membunuh, tetapi mereka memakai konsep agama, memakai ide agama, memakai ideologi agama, supaya mereka membunuh Tuhan Yesus. Maka Taurat dipakai, agama dipakai untuk melanggar Taurat itu sendiri. Asalkan Yesus dibunuh, asalkan Yesus yang dibenci itu dibunuh. Jemaat Tuhan yang kekasih, kita melihat golongan yang kedua. Yesus berdoa, ya Bapa, ampunilah mereka. Mereka di sana bukan ahli Taurat saja, mereka di sana bukan orang Farisi saja, tapi golongan orang yang kedua yang ada di sana, kalau saudara dan saya perhatikan, adalah orang Israel atau orang Yahudi. Siapa orang Israel, orang Yahudi? Mereka lah yang pernah mencicipi mujizat yang pernah Tuhan Yesus buat, yaitu 5 roti dan 2 ikan. Memberi makan 5.000 orang. Dan kerumunan orang-orang itu adalah orang-orang yang juga berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang melihat mujizat-mujizat yang Tuhan buat. Mereka mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan buat. Di mana ada orang buta disembuhkan, ada orang lumpuh disembuhkan. Bahkan mereka sendiri yang sempat melihat Lazarus dibangkitkan oleh kuasa Yesus. Tapi ketika mereka diperhadapkan di pengadilan bersama dengan Yesus, mereka melupakan semua kebaikan Tuhan. Mereka melupakan semua karya Tuhan dalam hidup mereka. Dan mereka berdiri dengan lantang. Mereka berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Dan biarlah darahnya tertanggung atas kami. Itu ungkapan yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Tapi di tengah-tengah kondisi seperti itu, Yesus yang sudah berbuat baik pada mereka, Yesus yang sudah menunjukkan mujizat pada mereka, mereka membunuh Yesus. Tapi pada akhirnya Yesus masih mendoakan mereka. Pertanyaan lagi, siapa lagi yang didoakan oleh Yesus di atas kayu salib? Tidak hanya ahli Taurat, tidak hanya orang Farisi, tidak hanya orang-orang Israel yang sudah mengecap kebaikan Tuhan, tapi mereka melupakan itu dan mereka menyalibkan Tuhan. Tidak hanya itu, tetapi selanjutnya kita mengerti bahwa yang ada yang menyalibkan Tuhan di sana adalah prajurit Romawi. Siapa mereka? Prajurit Romawi adalah pelaksana eksekusi kematian Kristus. Mengapa mereka mengeksekusi kematian Kristus? Karena otomatis mereka menjalankan tugas keputusan daripada Pilatus. Pertanyaan saya adalah, apakah keputusan Pilatus adalah keputusan yang legal? Apakah keputusan Pilatus adalah keputusan yang legal? Kelihatannya legal, tapi keputusan itu adalah keputusan yang ilegal. Mengapa saya katakan demikian? Oleh karena kita melihat, ketika Pilatus memvonis Yesus harus dihukum mati, padahal sebelumnya istrinya mengatakan pada Pilatus, lepaskan orang itu, karena orang itu tidak bersalah. Pilatus sendiri pun berkata, aku tidak pernah mendapatkan kesalahan orang ini. Artinya apa? Secara hukum, Yesus harus dilepaskan. Betul? Tetapi pada akhirnya, karena dia takut kepada Kaisar, dia takut jabatannya diambil, maka akhirnya dia mengorbankan Yesus, menyalibkan Yesus dan melepaskan Barabas yang adalah seorang jahat. Padahal dalam sistem hukum, lebih baik melepaskan seorang yang jahat daripada menghukum seorang yang benar. Betul? Tetapi mari kita bersungguh lagi melihat, orang yang jahat Barabas dilepaskan dan Yesus yang baik itu disalibkan. Maka di sini
Prajurit Romawi sedang mengeksekusi Yesus, tetapi mereka sedang mengeksekusi Yesus di dalam hukum bukan legal, tetapi di dalam hukum ilegal itu sendiri. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, pertanyaan saya buat jemaat Tuhan. Kira-kira orang Farisi, ahli Taurat, orang-orang Israel, prajurit Romawi yang sedang menjalankan akan eksekusi yang ada pada saat itu, yang berteriak salibkan dia, yang memutuskan orang ini harus disalibkan, dan yang menjalankan saksi dusta dan pembunuhan. Pertanyaan saya, apakah mereka tahu apa yang mereka lakukan apa tidak? Pertanyaan saya, mari jawab saja, tidak usah malu-malu. Tahu apa tidak? Tahu. Tahu apa tidak? Tahu bukan? Semua setuju tahu, tapi Yesus bilang tidak tahu. Yang benar siapa? Yesus tahu. Mereka tahu tidak? Tidak berani ngomong lagi. Mereka tahu tidak? Mereka mengajukan saksi dusta. Mereka membenci Tuhan. Mereka mencambuk Tuhan. Mereka berniat membunuh Tuhan. Bahkan Pilatus memvonis Tuhan. Kira-kira dia tahu nggak apa yang dia buat? Ini orang dewasa, bukan anak kecil, betul? Nggak ada yang bisa jawab. Tahu apa tidak? Jawaban pasti adalah mereka tahu. Karena mereka melakukan itu bukan dalam kondisi mereka dibius, tapi mereka melakukan itu dalam kondisi kesadaran mereka. Mereka tahu apa yang mereka perbuat. Tapi mengapa Tuhan Yesus berkata, ya Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mengapa Yesus katakan mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat? Oleh karena betul secara sadar mereka tahu, tetapi mereka tidak tahu satu hal, bahwa mereka sedang berpihak pada dosa. Mereka sedang berpihak pada kejahatan. Mereka sedang berpihak kepada hal yang bukan kehendak Tuhan. Maka itulah yang menjadi doa Tuhan Yesus. Mengapa? Mereka sedang nyaman di dalam dosa. Mereka sedang nyaman dalam kejahatan. Dan mereka tidak menyadari itu. Maka jemaat Tuhan yang dikasih, Tuhan Yesus berdoa kepada mereka. Bukan berdasarkan apa kesadaran mereka tentang apa yang mereka lakukan. Tetapi mereka tidak sadar satu hal, bahwa mereka sedang ada dalam lingkaran setan. Mereka sedang ada dalam tindakan kejahatan. Mereka sedang ada di dalam ikatan setan itu sendiri. Tapi mereka tidak sadar bahwa mereka sedang berpihak kepada dosa itu sendiri. Maka jemaat Tuhan yang kekasih, saya mau katakan buat kita, ada satu kenyamanan yang namanya kenyamanan imitasi. Kenyamanan imitasi itu apa? Kenyamanan di dalam dosa. Mau buktinya? Buktinya adalah orang itu ketika melakukan dosa, kita tegur dia, pasti dia tidak akan mungkin langsung menerima teguran kita. Betul ya? Dia pasti marah sama kita. Dia merasa kita mengganggu kenyamanannya. Maka dia katakan, udah kau pergi, kau urus diri kamu, saya urus diri saya. Betul ya? Mengapa? Karena dia sedang nyaman dengan dosa. Ya, saya punya pengalaman. Saya pernah menasihati. Ada satu keluarga yang bersidang. Apa yang terjadi? Suaminya marah-marah sama saya. Karena dia merasa saya mengganggu kenyamanan. Ada lagi yang bekerja mati-matian, terima gaji pergi ke pachinko. Habis uangnya di pachinko. Pulang hanya bawa fotonya saja, apa itu namanya? Amplopnya saja. Dan itu menjadi pertengkaran yang hebat dalam rumah tangga. Saya nasihati lagi, dia menganggap saya mengganggu kenyamanannya. Maka ini namanya kenyamanan imitasi. Nah, dia tidak sadar, dia dicengkram oleh dosa. Ketika kita membawa dia keluar daripada kenyamanan itu, dia tidak mau. Karena dia merasa, ini kenyamanan saya, ini bagian saya. Nah, di sini kita melihat, Yesus berdoa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Oleh karena mereka melakukan itu dengan menikmati tindakan mereka, dan mereka berpikir mereka menang. Padahal yang menang adalah dosa itu sendiri. Yang menang adalah kejahatan. Mengapa demikian? Oleh karena pengadilan yang tidak adil mengadili Allah yang adil. Hukum yang tidak adil mengadili akan penggenapan hukum Taurat itu sendiri, yaitu Yesus itu sendiri. Maka mari kita boleh sungguh lagi melihat, Yesus menderita itu bukan karena dia kalah,
Tetapi Yesus menderita oleh karena dia mau membawa kita untuk mengalami kemenangan. Maka mari kita boleh sadari, belum tentu kita nyaman saat ini itu adalah nyaman yang benar di hadapan Tuhan. Bisa saja kita nyaman yang tidak benar di hadapan Tuhan. Maka mari kita koreksi diri kita. Saat ini saya sudah nyaman. Kemudian akhirnya orang ngajak saya ke gereja. Kalau saya marah-marah, berarti itu satu kenyamanan yang salah. Selama ini kita tidak pernah baca Alkitab. Orang ngajak kita baca Alkitab. Kemudian kita marah-marah. Berarti itu nyaman yang salah. Kita tidak pernah datang pendalaman Alkitab. Orang ngajak kita datang pendalaman Alkitab. Kemudian kita marah-marah sama dia. Itu kenyamanan yang salah. Tetapi kenyamanan yang benar adalah ketika apa yang Tuhan kehendaki, itulah yang aku kehendaki. Apa yang Tuhan inginkan, itulah yang aku inginkan. Maka itulah kenyamanan yang benar. Maka mari kita boleh belajar bisa membedakan. Nyaman karena dosa, nyaman karena Tuhan. Itu beda. Maka di sini hal yang pertama yang didoakan oleh Tuhan Yesus berkaitan dengan ketidaksadaran mereka bahwa mereka sedang berpihak kepada dosa itu sendiri. Hal yang kedua yang bisa kita lihat di sini adalah Yesus berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tidak tahu bukan berarti mereka tidak sadar melakukan itu, tetapi tidak tahu bahwa tindakan mereka berpihak kepada dosa itu sendiri. Dan itu adalah bukti kejahatan dosa itu sendiri. Nah, hal yang kedua yang kita bisa lihat di sini dalam doa Tuhan Yesus, tidak hanya Tuhan menyadarkan mereka bahwa tindakan mereka adalah tindakan berpihak pada dosa. Hal yang kedua yang bisa kita lihat di sini adalah ketika Tuhan bilang begini, Tuhan Yesus bilang begini, ya Bapa ampunilah mereka. Ketika dia bilang ampunilah mereka, maka otomatis kalau Bapa mengampuni mereka, ada konsekuensi yang lain yang harus diterima oleh Yesus. Konsekuensi apa? Karena setiap pengampunan harus ada korban. Setiap pengampunan harus ada kematian. Setiap pengampunan harus ada penggantian. Dan konsep itu adalah konsep dalam perjanjian lama, di mana seseorang ketika berbuat dosa, dia datang kepada imam, dia membawa kambing, dia membawa domba. Kalau miskin, dia membawa merpati. Dan ketika dia minta pengampunan, dia menumpahkan tangan di atas domba, kambing atau merpati itu, dan dia mengaku dosa. Setelah itu bukan dia yang gorok, tetapi dia yang digorok, tetapi kambing, domba atau merpati yang digorok. Jadi ketika Tuhan bilang begini, ya Bapa ampunilah mereka. Mereka yang menyalibkan saya, mereka yang mencaci maki saya, mereka yang berteriak salibkan, salibkan saya. Ampuni mereka Tuhan. Ketika Bapa mengampuni mereka, Yesus harus bersedia sebagai pengganti orang berdosa. Jemaat Tuhan yang terkasih, dalam kondisi ini kita melihat pertanyaannya, mengapa Tuhan bilang mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat? Itu berkaitan dengan poin yang kedua, yaitu mereka tidak tahu bahwa Tuhan berdoa buat mereka. Dan tidak hanya Tuhan bersyafaat buat pengampunan mereka, tapi Tuhan sendiri menyerahkan dirinya menjadi korban pengganti mereka, supaya mereka diselamatkan oleh Bapa di surga. Pertanyaan saya, maukah saudara? Saudara sudah dicaci maki, saudara sudah dibenci, saudara sudah difitnah, saudara sudah dicambuk, diludahi dan lain sebagainya. Maukah saudara mati ganti orang yang membenci saudara? Boro-boro Pak Pendeta mau mati bagi dia, melihat mukanya aja tak sudi aku. Betul kan? Tapi Yesus apa? Dia bukan hanya dia bilang aku mengasihi, tapi dia membuktikan kasihnya. Dirinya jadi korban, dirinya jadi pengganti. Maka ketika orang-orang itu melakukan akan eksekusi yang ada, memaku Tuhan Yesus, menancapkan mahkota duri, menombak lambung Tuhan Yesus, mereka tidak sadar bahwa seharusnya mereka disalib itu, tapi Yesus berdiri ganti mereka. Itu yang mereka tidak sadari. Maka jemaat Tuhan yang terkasih, kita diselamatkan bukan karena jasa kita, tapi kita diselamatkan karena jasa Yesus. Amin itu. Amin. Maka saudaraku, ada orang yang berkata begini, mari kita tabur tuai dengan Yesus. Kalau kita bikin sesuatu, Tuhan hutang sama kita, maka dia akan balas kita berlipat kali ganda. Saya pikir itu konsep yang sangat keliru. Mengapa? Kalau mau tabur tuai sama Tuhan Yesus, maka kita harus ingat, semua kita ini harus mati, karena Yesus sudah mati bagi kita. Siap mati? Siap mati? Siapa
Filipi 1 ayat 21 bilang apa? Hidup adalah mati. Siapa di sini mati agak keuntungan angkat tangan biar saya berdoa supaya coba mati. Belum tentu kita siap mati. Tapi jangan pernah bilang tak berdoa sama Tuhan. Ya, karena ujungnya adalah kita mati. Tapi kita belum siap mati. Sabar dulu Pak, saya belum laku-laku ini. Bagaimana matinya? Gitu kan? Sabar dulu Pak, lagi nunggu di Indonesia, gitu kan? Baiklah, ada yang nunggu di Indonesia. Pak Iban boleh lagi. Ya. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, kesadaran-kesadaran seperti ini tidak disadari. Maka saya setuju apa yang dikatakan oleh pendeta Dr. Yakub Sesabda. Dia mengatakan bahwa dalam hidup ini banyak hal kita menjalani hidup ini, banyak hal yang kita tidak sadari. Sehingga kadang-kadang kita melakukan segala sesuatu tapi dalam ketidaksadaran kita, kadang-kadang kita tidak tahu apa itu, artinya apa, maknanya apa, tujuannya ke depannya itu apa. Maka salah satu hal adalah banyak orang Kristen menamakan dirinya Kristen, tetapi kadang-kadang hidupnya dinina-bobokan di dalam dunia ini, sehingga dia tidak lagi berpikir bahwa ada satu kehidupan yang ada di depan yang perlu saya raih. Sehingga kadang-kadang Tuhan disepelekan, kadang-kadang gereja disepelekan, kadang-kadang Alkitab ditinggalkan, dompetnya tidak ditinggalkan, tetapi Alkitab ditinggalkan. Datang ke gereja, begitu ya, dompetnya lupa, dia pulang, ambil. Tetapi datang ke gereja, Alkitabnya dibawa, dia jalan terus saja. Tidak ada di tempat ini, tapi di tempat lain itu ada. Maka jemaat Tuhan yang kekasih, saya mau katakan, mari kita tidak fokus hanya di dalam kesementaraan ini, tapi kita boleh fokus untuk kekekalan. Mengapa? Yesus datang menyelamatkan kita bukan hanya untuk kesementaraan, tetapi Yesus menyelamatkan kita untuk kekekalan itu sendiri. Maka di tengah-tengah penderitaannya, dia boleh sungguh lagi mau berdoa bagi kita. Pertanyaan saya adalah begini. Kalau Yesus sudah melakukan itu bagi kita, apa yang kita harus lakukan bagi Yesus? Karena ketika dia disalib, darahnya tertumpah. Jawabannya untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Setelah darahnya tertumpah untuk kita, untuk menebus kita, bagaimana dengan hidup saya selanjutnya? Jemaat Tuhan yang kekasih, kalau saudara dan saya perhatikan teks ini, ada satu kalimat yang tidak diterjemahkan di dalam teks ini. Di sini langsung dikatakan, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dalam teks aslinya ada tambahan kata di belakangnya, yaitu di depannya, yaitu pada saat itu Yesus berkata. Nah, itu tidak diterjemahkan pada saat itu. Pertanyaan saya, apa yang dimaksud dengan saat itu? Padahal ini penting sekali, saat itu. Tuhan Yesus pernah berdoa dalam Yohanes pasal 12, "Bapa, lepaskanlah aku dari saat ini. Bapa, lepaskanlah aku dari saat ini. Tetapi kalau Engkau kehendaki aku masuk dalam saat ini, maka aku rela masuk dalam saat ini." Apa yang dimaksud dengan saat itu? Pada saat itu Yesus berkata. Pada saat itu menunjukkan 3 hal penting. Yang pertama, pada saat dia mengalami penderitaan yang begitu dahsyat. Mengapa? Kelelahan yang begitu dahsyat. Mengapa? Coba saudara dan saya bayangkan di Taman Getsemani, ada Petrus, Yakobus, dan Yohanes bersama-sama dengan Tuhan Yesus waktu itu berdoa. Kemudian Tuhan Yesus bilang sama mereka, apa? Berjaga-jagalah dan berdoalah. Yesus pergi seperlempar batu jauhnya. Dia datang, mereka lagi ngapain? Ketiduran bukan? Mengapa mereka ketiduran? Mereka kelelahan. Karena sebelum datang ke Taman Getsemani, mereka sudah mengadakan perjamuan kudus, dan sebelumnya mereka mengadakan perjalanan yang begitu jauh. Petrus, Yohanes, dan Yakobus kelelahan. Mereka ketiduran. Mungkin berdoa pagi, aminnya berdoa malam, aminnya besok pagi. Karena kelelahan luar biasa. Tapi pertanyaan saya, apakah Yesus tidur dari Taman Getsemani sampai ke Golgota? Ada 5 kali dia dihadiri. Dia pergi ke Hanas, dia pergi ke Kayafas, dia pergi ke Pilatus, dia pergi ke Herodes, kembali lagi kepada Pilatus. Sepanjang jalan dia dicambuk, sepanjang jalan dia ditendang, sepanjang jalan dia harus ditombak. Dan apa yang terjadi? Dikatakan, muka manusia tidak lagi kelihatan. Tidak hanya itu, dia harus menjalani perjalanan Via Dolorosa. Dan dia jatuh sebanyak 5 kali dalam perjalanan Via Dolorosa. Dan dia harus memikul salib yang kasar itu, kayu yang berat itu. Dan dia jatuh bangun, pikul salib itu. Mengapa dia jatuh bangun? Sebagai manusia,
Satu sisi dia sebagai Allah yang sejati, tapi satu sisi dia sebagai manusia. Dia punya keterbatasan, maka dia kelelahan. Sampai dia harus dipaku. Ketika dia katakan, pada saat itu dia berkata. Pada saat apa? Pada saat dia mengalami kelelahan, keletihan yang luar biasa. Pertanyaan saya, mengapa dia lelah? Mengapa dia letih seperti itu? Jawabannya hanya satu, yaitu karena cintanya kepada kita. Karena kasihnya kepada kita. Dia rela mengalami kelelahan, dia rela mengalami keletihan, dan dia mengalami semuanya supaya dia mengerti keletihan kita. Dia mengerti pengorbanan kita, tantangan hidup kita, dan dia mengerti bagaimana jalan keluar dalam setiap kehidupan kita. Jadi dia letih bukan karena dia, tapi dia letih karena kita, karena dosa kita. Saat yang bagaimana? Pada saat itu Yesus berkata, saat yang bagaimana? Bukan hanya ketika Yesus lelah, tetapi yang kedua adalah dia mengalami penderitaan yang begitu dahsyat. Mengapa? Karena kita melihat ketika dia masuk di istana Hanas, Kayafas, Pilatus, dia dicambuk. Filmnya Mel Gibson begitu luar dahsyat, luar biasa. Karena di sana dia dicambuk 40 kali. Setelah dicambuk 40 kali, ujung dari cambukan itu diganti dengan paku. Baru di sana lagi dengan ujung paku itu lagi dicambuk 40 kali lagi. Karena dianggap ini adalah kejahatan yang begitu jahat. Dan tidak hanya cukup di situ. Akhirnya Yesus dibukakan pakaiannya dan akhirnya harus menjalani perjalanannya. Tidak hanya itu. Kemudian salib yang dia pikul. Akhirnya dia diletakkan di atasnya dan tangannya dipaku. Tangannya dipaku, kakinya dipaku. Dan saudaraku, apa yang terjadi? Ketika salib didirikan, maka pada saat itu kekuatan penopang ada di mana? Ada pada sini. Tapi ketika dia berdiri, maka otomatis daging ini akan terbelah. Otomatis daging ini akan terbelah. Karena dia harus menopang berat badan daripada Tuhan Yesus itu sendiri. Semakin darahnya berkurang, semakin oksigen berkurang, pompa jantungnya semakin kencang. Dan apa yang terjadi? Di sana penderitaan yang begitu dahsyat. Maka saudaraku, di saat yang bagaimana Yesus syafaat buat kita, di saat yang bagaimana Yesus berdoa buat pengampunan kita, di saat dia mengalami keletihan, di saat dia mengalami penderitaan yang begitu dahsyat, di saat itulah dia masih berdoa buat kita. Pertanyaan saya, ketika saudara dan saya menderita, masihkah kita berdoa bagi orang yang membuat kita menderita? Ketika orang memfitnah kita, masihkah kita berdoa bagi orang yang memfitnah kita? Yesus di tengah-tengah penderitaannya, dia masih berdoa bagi orang yang membuat dia menderita. Di saat yang bagaimana? Yesus berdoa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu. Tidak hanya ketika Yesus dalam kelelahan, tidak hanya ketika Yesus adalah puncak penderitaan, tapi hal yang ketiga, di saat yang bagaimana? Di saat dia ditinggalkan sendirian. Siapa yang meninggalkan dia? Murid-murid. Ketika di Taman Getsemani, ketika Yesus ditangkap, Yesus berkata kepada prajurit Romawi dan Yudas yang ada pada saat itu, inilah aku, dan lepaskanlah mereka. Sehingga murid-murid dibiarkan pergi. Tapi apa yang terjadi? Pada saat itu yang ada di bawah salib ketika Tuhan Yesus bicara, hanya satu murid yang namanya Yohanes bersama dengan ibu Yesus. Sehingga saat yang bagaimana? Saat ketika dia ditinggalkan oleh mayoritas murid. Bahkan murid yang boleh berkata, semua boleh tergoncang iman, tapi aku sekali-kali tidak tergoncang iman. Siapa itu? Petrus. Petrus yang statementnya hebat, tapi dia meninggalkan Tuhan. Jadi tidak hanya murid-murid meninggalkan Tuhan, tetapi saudaraku, ada satu pribadi yang meninggalkan Tuhan Yesus, yaitu Bapa. Maka ada teriakan, Eloi, Eloi, lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Oleh karena Bapa tidak sudi melihat dosa yang ditanggung oleh Yesus, maka dengan demikian dia membalikkan wajahnya daripada Yesus. Karena dia suci, dia kudus adanya. Maka pada saat itu, seketika Allah Bapa memalingkan wajahnya. Nah, saudaraku, kalau saudara dan saya memperhatikan ada doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berkata pada doa pertamanya,
Ya Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripada. Pertanyaan saya, cawan di sana apa maksudnya? Apakah salib? Apakah penderitaan? Apakah paku? Apakah mahkota duri? No. Istilah cawan di sana itu berbicara tentang murka Allah. Murka Allah yang bagaimana? Ada satu pengalaman yang tidak pernah terjadi dalam kekekalan, tapi itu satu kali terjadi di dalam sejarah manusia. Yaitu apa? Yang dialami oleh Yesus, yaitu ditinggalkan oleh Allah Bapa. Padahal kita melihat Allah Tritunggal adalah Allah yang berelasi. Bapa berelasi dengan Yesus, Yesus berelasi dengan Roh Kudus, Roh Kudus berelasi dengan Bapa, Roh Kudus berelasi dengan Yesus. Dan relasi ini tidak boleh terputus. Karena ketika relasi ini terputus, maka terputuslah. Kita tidak lagi menyebutkan tentang Allah Tritunggal. Tapi peristiwa itu pernah terjadi ketika Yesus di atas kayu salib. Bapa seketika meninggalkan Yesus oleh karena dosa kita ada di atas pundak daripada Yesus itu sendiri. Maka pada saatnya bagaimana? Pada saat Yesus ditinggal sendirian, ditinggalkan oleh manusia yang awalnya berjanji setia, tapi juga ditinggalkan oleh Bapa di sorga. Mengapa Bapa di sorga meninggalkan Yesus? Ya, Bapa di sorga meninggalkan Yesus supaya Bapa di sorga bisa menerima kita. Mengapa? Karena ketika Bapa sorga melihat Yesus, dia melihat dosa kita ditimpakan di atas Yesus. Tapi ketika Bapa di sorga melihat kita yang percaya pada Yesus, dia melihat kebenaran Kristus yang diberikan pada kita. Maka di sana kita boleh dibenarkan kembali di hadapan Bapa di sorga. Jemaat Tuhan yang kekasih, di saat yang bagaimanakah Yesus masih syafaat buat musuh-musuhnya untuk diampuni. Di saat dia mengalami keletihan, di saat dia mengalami penderitaan, puncak penderitaan, di saat dia ditinggalkan sendirian, dia masih berdoa, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Hari Paskah, kita akan masuk dalam penderitaan, dan Paskah adalah masa perenungan buat kita. Yesus sudah berjuang buat kita. Yesus sudah memberikan segalanya buat kita. Salib adalah sebuah simbol yang membawa kita untuk melihat cinta kasih Tuhan. Maka Martin Luther, tokoh reformator, dia mengatakan apa? Kekristenan tanpa salib, maka itu bukan kekristenan. Orang Kristen tanpa melihat salib, itu bukan orang Kristen. Dan orang Kristen tanpa mempusatkan hidupnya pada salib, maka itu bukan orang Kristen. Karena di atas salib kita mengerti betapa dahsyatnya karya dan kasih Tuhan bagi saudara dan saya. Maka mari kita boleh sungguh lagi melihat, Kristen ini ada karena salib. Kristen ini ada oleh karena cinta kasih Yesus melalui salib yang tercurah itu. Nah, setelah kita mengerti kondisi ini, ya Bapa, pada saat itu Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Maka implikasi praktisnya buat kita itu apa? Yang pertama, hanya Yesus yang menjadi pengganti atas kita. Maka hanya di dalam Yesus ada kepastian keselamatan. Amin. Karena tidak ada Allah manapun, tidak ada nabi manapun yang menjadi pengganti buat kita. Dia tidak pernah tergantung untuk menggantikan kita. Hanya satu pribadi yang tergantung buat kita. Dia tidak hanya tergantung, tapi dia berdoa dan dirinya menjadi pengganti buat kita. Dan dia berdoa bagi kita. Maka dengan demikian, Yohanes 14 ayat 6 betul. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Pendiri agama boleh banyak, nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, tapi juru selamat hanya satu, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Maka barang siapa percaya pada Yesus, bukan insya Allah, pasti masuk surga. Amin itu. Tapi saudaraku, kalau saudara tidak percaya Yesus, maka pasti saudara tidak diselamatkan. Karena di luar Kristus, jaminannya adalah kita warga neraka. Maka jaminan kepastian keselamatan ada di dalam Kristus Yesus itu sendiri. Karena dia yang mati menggantikan kita. Dia yang berdoa untuk pengampunan dosa kita. Dan dia menyerahkan hidupnya bagi kita. Implikasi yang kedua yang perlu kita lihat di sini adalah sebuah kita adalah orang-orang yang sudah menerima pengampunan daripada Tuhan. Betul ya? Yang sudah menerima pengampunan dari Tuhan, angkat tangan. Ada yang nggak angkat tangan? Puji Tuhan. Oke. Semua ya? Kalau demikian implikasinya adalah, kalau saya sudah punya pengalaman mengalami pengampunan daripada Tuhan,
maka seharusnya saya tidak sulit untuk memberikan pengampunan. Betul ya? Karena pengampunan itu bukan teori, tapi pengampunan itu adalah pengalaman. Pengalaman saya menerima pengampunan daripada Tuhan, maka selanjutnya saya harus mengampuni. Saudara pernah lihat cerita di dalam Alkitab? Ada seorang yang berhutang 100 dinar kepada seseorang, namun seseorang ini berhutang kepada raja itu 1000 dinar. Apa yang terjadi? Dia tidak sanggup untuk membayarnya yang 1000 dinar itu. Dia datang pada tuannya. Kemudian apa? Dia minta supaya penghapusan daripada hutangnya. Tuannya atau raja itu memberikan penghapusan bagi dia, pengampunan bagi dia. Tapi apa yang terjadi? Setelah dia keluar daripada rumah raja, apa yang dilakukan? Dia ketemu dengan satu orang yang berhutang pada dia 100 dinar. Dia mengampuni apa tidak? Dia tidak mengampuni. Dan selanjutnya apa? Raja atau tuan itu tahu dia sudah kasih pengampunan, tapi orang itu tidak memberikan pengampunan. Maka raja memerintahkan algojunya, tangkap orang yang aku kasih pengampunan itu pada dia, jebloskan ke dalam penjara, karena dia tidak layak menerima pengampunan daripadaku. Aplikasinya apa? Kalau saudara dan saya sudah menerima pengampunan daripada Tuhan secara gratis oleh karena kita tidak bisa bayarnya, maka seharusnya kita tidak boleh menahan pengampunan yang kita salurkan kepada orang lain. Karena kita sudah punya pengalaman pengampunan, maka selanjutnya kita teruskan pengampunan itu kepada orang lain. Maka di sana orang lain pun boleh merasakan kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Betul. Ada yang bilang begini, Pak Pendeta, saya nggak akan datang ke gereja kalau dia masih ada. Coba kalimat ini apa? Kalau saya datang ke gereja kalau dia masih ada. Berarti dia orang gereja apa tidak? Dia orang gereja bukan? Tapi dia mengampuni apa tidak? Wah, ini repot ini. Tidak mengampuni. Kalau demikian, di mana praktek pengampunan itu? Kadang ini menjadi batu sandungan di tengah-tengah persekutuan kita. Kadang-kadang ini menjadi penghalang dalam kebersamaan kita. Kadang-kadang ini menjadi penghalang dalam kekeluargaan kita. Padahal apa? Dosa saja bisa mempersatukan. Bagaimana? Dalam kejadian ketika Yesus disalibkan, orang Israel sangat benci dengan orang Romawi. Betul ya? Orang Israel sangat benci dengan orang Romawi. Orang ahli Taurat dan orang Farisi sangat benci dengan orang Romawi. Tapi apa yang terjadi? Hanya karena membunuh Yesus, ahli Taurat dan orang Farisi itu bersatu dengan Romawi. Untuk apa? Membunuh Tuhan Yesus. Jadi dosa bisa mempersatukan. Saya heran, orang benar dengan orang benar sulit untuk bersatu. Itu susahnya. Kalau begitu belajar pada dosa supaya kita bersatu, gitu kan? Iya. Jadi kadang-kadang kita juga heran, kenapa kalau orang buat dosa bisa bersatu? Tetapi kalau orang benar dengan orang benar, susah sekali bersatu satu dengan yang lain. Padahal Tuhan sudah kasih pengampunan. Halo? Tuhan sudah kasih pengampunan. Amin itu? Tapi susah sekali kita mengampuni. Maka mari kita boleh belajar satu hal. Hari ini Tuhan berdoa di kayu salib. Dia sudah berdoa untuk mengampuni. Dan dia bukan hanya berdoa, dirinya menjadi korban untuk mengampuni kita. Mari kita rasa-rasa kalau kita lagi salah sama orang. Apa susahnya sih datang, maafkan saya ya, ampuni saya ya. Konsekuensi dari pengampunan terakhir itu tidak apa-apa. Begitu ya. Tapi mari kita boleh sungguh lagi meluaskan hati kita dan memberikan pengampunan satu dengan yang lain. Saya pikir di sini tidak ada yang mengalami keletihan seperti Kristus. Saya pikir di sini yang tidak pernah mengalami penderitaan puncak seperti Kristus. Saya pikir di sini tidak ada yang mengalami ketersendirian seperti Kristus. Tapi di tengah-tengah kondisi itu, Yesus mengalirkan pengampunan bagi orang yang menyakiti dia. Inilah kelebihan daripada Kristus. Mau cari di agama lain, konteks seperti ini tidak ada. Saya tidak pernah mencela agama lain dan saya merindukan jemaat kita tidak boleh mencela agama lain. Tapi saya mengatakan satu hal, carilah kelebihan agama lain yang konteks seperti ini. Sampaikan pada saya, apakah mereka punya? Tidak. Hal itu hanya ada di dalam kekristenan. Allah mau datang mati bagi saudara dan saya. Padahal saudara dan saya yang membunuh Yesus itu sendiri. Tapi dia mengampuni kita. Bukankah ini keistimewaan kekristenan di dalam hidup kita? Hiduplah sebagai orang Kristen yang sejati. Mari kita tunduk kepala kita. Bapa di sorga,